Nah, buat materi pertama itu akan dijelasin sama sekarang. Untuk pengertian keamanan sistem informasi ini adalah perlindungan data dan sistem dari ancaman untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem. Dan di sini ada konsep dasar keamanan. Kan tujuannya tadi konsep keamanan sistem informasi itu untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Artinya sistem itu harus mampu menjaga informasi agar data tetap aman, tidak rusak dan tetap bisa digunakan. Nah, di sini ada tiga komponen utama yang ada di keamanan sistem informasi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data. Nah, di sini data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang saja. Dan yang kedua ada integrity. Integrity ini memastikan data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Dan yang terakhir ada availability, yaitu memastikan data selalu tersedia saat dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi ancaman-ancaman yang bisa sebelumnya, ada beberapa pendekatan keamanan, yaitu ada yang pertama ada firewall, yaitu untuk mengontrol akses jaringan. Yang kedua ini ada virus, yaitu mendeteksi dan menghapus malware. Yang ketiga ini ada encryption, itu untuk melindungi data agar aman. Yang keempat itu ada multi-factor authentication atau MFA, yaitu untuk verifikasi atau menambah keamanan saat login. Yang terakhir ini ada backup data, yaitu untuk mengamankan data agar tidak kehilangan. Kebijakan keamanan sistem informasi yang pertama ini ada manajemen akses, yaitu manajemen akses ini untuk manajemen akses ini untuk agar karyawan bisa mengakses, agar karyawan dapat mengakses, bisa mengakses sistem ini. Terus kalau misalkan pelatihan keamanan ini agar karyawan ini sadar oleh keamanannya, lebih teliti lagi yang penilaian risiko ini untuk mengurangi ancaman. Peraturan keamanan yang pertama ada General Data Protection Regulation atau GDPR. Ini merupakan peraturan perlindungan data untuk menjaga privasi, untuk menjaga data pribadi pengguna. GDPR organisasi diwajibkan untuk mengelola dan melindungi data pengguna secara aman agar tidak disalahgunakan. Kedua, Data Insurance Portability and Accountability Act atau DIPAD. Ini merupakan undang-undang yang untuk menjaga data keamanan kesehatan, karena dengan regulasi ini informasi medis seseorang bisa disimpan rahasia dan hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Jadi teman-teman di perusahaan Indoput untuk melindungi rahasia data seperti data pribadi karyawan atau strategi bisnis atau mungkin resep produk-produk mereka ini menggunakan enkripsi. Enkripsi itu kode rahasia. Jadi ketika data ini dicuri ini nggak bisa langsung membaca informasi perusahaan tersebut. Jadi dia butuh untuk bisa membaca data perusahaan, mencegah manipulasi data keuangan. Nah, perusahaan Indoput ini untuk menjaga keutuhan datanya, mereka ini menetapkan sistem ERP ini merupakan sistem pusat yang menyatukan setiap kayak dokumen atau setiap. Seringkali kalau penagihan itu dilakukan dengan pembayaran tunai. Sistem koleksi ini diatur juga. Pada saat di koleksi di perbankan atur. Nah, kalau pakai pembayaran tunai, dia ambil dia bayar 40 juta kalau satu orang. Kalau beberapa orang, saya bayar 40 juta, lagi transfer, lagi masukin ke rekening, belum bayar. Si orang sana kan terima aja, kena terima seseorang, tapi nggak distorkan, kan berarti oknum. Itu terjadi nggak? Sangat mungkin terjadi. Kenapa sih datanya harus diamankan dari hacker? Supaya apa? Bagi pelanggan, bagi investor,
bagi manajemen supaya apa? Buat? Ya buat perusahaan sendiri kan? Itu kan dari data-data itu kalau misalnya sebar kayak benar tidak ada keamanan besar itu nantinya tuh perusahaan lain pun akan tahu sisinya yang keuntungan bagi perusahaan tersebut. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau untuk dari segi pelanggan atau Ya dari segi pelanggan, dari segi investor, dari segi apa namanya pesaingtor, dari pelanggan supaya data-data pelanggan itu tidak sudah diterima Iya. pelanggan, ya terus sampai orang luar. Artinya apa? Data itu kenapa perlu diamankan? Berarti ada maksud. Nah ini yang berbeda. Nah cuman kalau untuk perbankan yang bawah, kalau data bisnya nasabah diambil oleh si pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa dimanfaatkan. Berapa banyak nasabah ini punya dana pihak ketiga, deposito bisa.